Tau nggak apa orang tuh di mana-mana maunya job cuma satu tapi cukup buat beberapa tahun. Itu. Populer karena karya dan juga karena tindakan sehari-hari yang menginspirasi. Dan inspiratif sebetulnya itu artinya punya daya tular. Sekarang kita hidup di era di mana internet, semua orang bisa lihat apapun di internet lewat YouTube, lewat website streaming lain. Media Dan sosial. biarpun kita udah punya anak dan pengen cepat punya uang, it doesn't make sense kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, anak kita suatu hari bakal lihat itu. Apa mereka nggak malu lihat orang tua mereka ngelakuin sesuatu yang malu-malu? Kamu udah punya. Salam Hotman Paris. Hari ini Hotman akan konsultasi dengan dokter pribadi Hotman di Singapura via Zoom. Kenapa? Hotman merasa ada ketidakstabilan mental. Ada sedikit masalah kejiwaan di Hotman. Kenapa? Hotman itu sekarang jadi terbiasa nyinyirin orang lain, suka campurin urusan orang lain, nyinyir melulu. Padahal masalah saya belum tentu saya beres-beres amat, ya. Jadi apa yang salah dalam diriku? Kenapa aku paling suka nyinyirin orang lain yang bukan urusanku? Itulah saya merasa perlu. Saya harus konsultasi sama dokter saya di Singapura. Kenapa? Takutnya nanti klien-klien saya kabur atau TV pun nggak mau lagi pakai saya. Takutnya TV lagi nggak mau lagi pakai saya. Kalau melihat Hotman ini ada yang nggak beres deh mentalnya gitu, ya. Saya juga sebagai pengusaha, mulai sekarang kalau merekrut ambasador atau endorse untuk produk-produk kita, saya akan mencari yang ambasador yang jiwanya relatif normal, tidak ada ketidakstabilan mental, ya. Karena nanti takut malah TV nggak mau meliput dan juga rakyat malah nggak suka sama produk-produk yang saya pasarkan kalau saya menunjuk orang yang secara mental ada keanehan gitu, ya. Oke. Doakan semoga Hotman sehat walafiat. Sudah mulai rada aneh, rada gitu loh. Apa-apa urusan orang saya campurin. Jangan-jangan gue udah rada itu nanti. Aduh, ya. Oke, tapi yang paling bahaya adalah jangan sampai produk-produk yang saya nanti promosikan menjadi dicurigai orang. Makanya perlu saya harus menunjuk ambasador yang benar-benar sehat secara mental. Hotman Paris. Teruntuk Hotman Paris, gue punya ide cemerlang buat lo. Ya, daripada lu gamak gimmick, lawyer nggak ada banget harga dirinya, ya. Daripada lu sibuk gamak gimmick. Cewek sini, cewek situ, story ini, story itu. Salam Hotman Paris. Setiap saya menonton TV ada iklannya istrinya Raffi Ahmad, saya itu senyum. Senang melihat senyumnya karena apa? Aku percaya apa yang diucapkan oleh istrinya Raffi Ahmad dalam iklan tersebut. Karena apa? Dia orang baik. Dia orang yang bisa dipercaya. Dia punya kejiwaan tidak terganggu, tidak rada-rada, tidak nyinyir. Sehingga kita percaya apa yang diucapkan dia itu tentang kualitas produknya itu benar. Ya, itulah salah satu image daripada istri Raffi Ahmad. Kenapa sekarang ini istri Raffi Ahmad begitu laku sebagai model iklan atau brand ambassador? Itu contoh yang harus dipilih oleh pengusaha. Pilih brand ambassador yang tepat. Ini Mbak NM tulis ya, ada dokter tukang tipu plus sinting. Ini maksudnya saya kali ya. Soalnya kan yang kerjasama dengan Bang Hotman Paris kan saya ya. Tapi saya pengen tanya ya, ini yang tukang tipu siapa sih? Saya atau brand yang mbaknya promosiin? Soalnya nih ya, ada ahli yang ngomongnya kayak gini nih. Kenapa gue bingung? Karena kalau misalnya kalian lihat official shopnya Benings Klinik di toko Oren, produknya memiliki nomor BPOM. Artinya produk yang dijual ini adalah produk kosmetik alias skincare, bukan obat. Tapi kalau memang ini skincare dan bukan obat, kenapa di produk yang dikirim ada etiket birunya? Apakah produk yang kalian daftarkan ke BPOM itu berbeda dengan produk yang kalian jual? Kalau emang begini, bukankah jatuhnya itu penipuan? Tuh, kalian lihat sendiri ya, di tulisannya itu ada nomor BPOM-nya, jualnya ada nomor BPOM-nya tuh. Tapi pas datang barangnya, ada etiket birunya. Tuh, siapa di sini yang nipu?
Tapi saya cuma nanya nih ya. Tapi saya yakin sih, Pak NM pasti nggak bisa jawab. Salam Hotman Paris, halo fans saya seluruh Indonesia. Ada pertanyaan ke saya, siapa brand ambassador yang diboykot oleh beberapa televisi utama, Prime TV, TV swasta? Memang tidak diboykot di seluruh TV, tapi beberapa TV besar tidak boleh menayangkan wajahnya, tidak boleh mendengarkan suaranya, tidak boleh mendengarkan ocehannya, maupun tidak boleh mendengar gayanya. Pokoknya tidak boleh masuk televisi tersebut di beberapa TV swasta yang besar. Mengenai seolah-olah Hotman mencari uang dengan menjadi brand ambassador untuk skincare, itu hanya iseng-iseng doang. Gaji brand ambassador nggak ada artinya bagi saya, ya. Saya baru posting villa saya termahal di Bali. Kebetulan harga transaksi oleh penjualnya disuruh harus bayar pajak penuh. Itulah villa termahal di Bali dalam sejarah villa, dan harga villa tersebut cukup membayar gaji brand ambassador bukan seumur hidup, 3 kali seumur hidup, ya. Saya tidak mau pamer harta, tapi kalau ditantangin, ayo buka-bukaan, ya. Mengenai cincin, siapa bilang inilah cincin termahal, dan ini baru berumur berapa bulan ini? Baru aja berumur beberapa bulan, ya. Sekali lagi, Hotman memang ada income dari sebagai brand ambassador, tapi itu hanya uang receh bagi Hotman. Salam Hotman Paris. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu, daripada kita cuman lu mestinya. Why don't you criticize yourself? Apa yang semestinya lu lakuin sendiri? Ada cewek cantik kirim video ke saya, WA juga, kamu hebat banget sih Bang Hotman, kok seluruh infotainment ngejar kamu, seluruh TV ngejar kamu. Ya memang sih, apapun berita tentang aku, infotainment atau TV langsung pemirsanya naik, ratingnya naik, ya. Makanya justru sebaliknya, aku sendiri selalu menjauh, berusaha menghindar kalau diwawancarai oleh televisi. Memang kalau terlalu populer dalam bisnis maupun dalam bidang pengacara, pasti saingan-saingan merasa kesaing. Ada orang minta klarifikasi apa? Ngapain gua klarifikasi berita-berita murahan? Biarkan aja orang semua menonton kesuksesan gua. Is my life. Udahlah, nggak ada gunanya lah. Counter, nggak, infotainment jangan hubungin gue lah, nggak minat, oke? Ganteng kan? Tanda-tanda orang iri, suka nyinyirin hidup orang, suka kepo sama hidup orang, suka gibahin hidup orang, nggak berkaca diri dengan hidupnya sendiri, suka selalu ikut campur dengan hidup orang, selalu memandang rendah hidup orang. Kalau lihat orang dari mata atas sampai bawah, gak berkedip. Jawaban Hotman Paris saat disindir Nikita Mirzani karena terjun ke bisnis skincare. Sindiran Nikita Mirzani yang dialamatkan kepada Hotman Paris Hutapea lantaran kini ikut terjun ke bisnis klinik kecantikan atau skincare ditanggapi santai oleh pengacara kondang itu. Menurut Hotman Paris, berita yang dihembuskan Nikita Mirzani sebagai berita murahan. Ada orang minta klarifikasi. Klarifikasi apa? Ngapain gue klarifikasi berita-berita murahan? Kamu tahu, saya dari keluarga yang terpandang. 3 anak saya semua lulusan Inggris Fakultas Hukum. Istri saya notaris, ucap Hotman Paris. Tidak hanya itu, Hotman Paris juga menyatakan dengan profesinya yang sukses sebagai pengacara dan juga sebagai pebisnis. Salah satunya sebagai pemegang saham sebuah klinik skincare, pasti membuat orang lain ketar-ketir. Memang, kalau terlalu populer dalam bisnis maupun dalam bidang pengacara, pasti saing-saingan merasa kesaing. Satu lagi, sejak kapan Hotman takut? I have everything, I have money, I have bodyguard. Orang kayak lu atau menyindir Nikita Mirzani, tidak mungkin gue takutin, tegasnya. Hotman Paris
Dalam kesempatan ini juga mempertanyakan prestasi Nikita Mirzani sebagai seorang artis yang hanya gemar menyindir dan menghujat orang atas dasar tidak suka. Saya sudah terlalu maju, terlalu sukses, sudah terlambat bersaing dengan saya. Buktikanlah prestasimu dengan prestasi, bukan dengan nyinyir. Orang nyinyir, bukti ketidaksuksesan, tuturnya. Seakan tidak khawatir bisnisnya meredup. Pengacara yang kerap memamerkan cincin berliannya di jari-jari tangannya itu justru mengaku menerima pesan dari seorang perempuan cantik yang memujinya berani berbisnis skincare. Ada cewek cantik kirim video ke saya WA juga. Kamu hebat banget sih Bang Hotman. Ya, memang sih. Apapun berita tentang aku, infotainment dan TV, langsung pemirsanya. Dan ratingnya naik. It's my life, tandasnya. Selain itu, perseteruan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Hutapea semakin memanas. Malah belakangan ini Nikmir seolah berada di atas angin, lantaran klien Hotman, Teddy Minahasa, baru saja dituntut hukuman mati dalam kasus peredaran gelap narkoba. Hal ini yang belak-belakan disampaikan Nikmir lewat unggahan Instagram story-nya, bukan cuma menyindir soal kasus Teddy. Nikmir juga mengecam Hotman yang sempat menyindirnya perihal status ketiga anaknya yang berbeda ayah. Bahkan dengan pedas Nikmir membongkar perangai Hotman yang disebutnya sebagai pria yang suka melecehkan perempuan. Hotman Paris yang suka melecehkan perempuan masih berani nyindir gue. Lu nggak punya kaca di rumah, lo lihat muka lo sampai ke jempol bawah, tulis Nikmir. Emang kenapa kalau anak gua lain-lain bapak? Daripada lo ngaku lawyer, kelakuan berdebah plus nggak tahu diri, imbuh Nikita Mirzani. Daripada menyenggol orang lain, Nikita Mirzani meminta Hotman lebih peduli kepada kehidupannya sendiri. Bahkan selebritis kontroversial itu mengaku siap mendatangi Hotman dan akan mempermalukan pengacara kondang tersebut. Lo urus aja sifat sama kelakuan lo yang unmoral. Gue cari lo Hotman Paris, jangan kayak cewek lo, beraninya nyindir-nyindir. Mendingan lo jangan keluar rumah. Ketahuan sama gue lo ada di mana. Gue samperin lo. Gue bikin malu satu Indonesia, tutur Nikita Mirzani. Kekasih Antonio De Dola itu pun sesumbar dirinya tidak takut kalau harus berhadapan dengan Hotman Paris. Bahkan terang-terangan Nikita Mirzani menyebut Hotman sebagai sosok cupu. Gue nggak ada takutnya, apalagi cuma Hotman Paris yang gede badan doang. Lo itu cupu, ngurus klien lo sih Minahasa aja nggak becus, sampai dihukum mati. Sok-sokan mau ngurusin hidup gue lo, ujar Nikita Mirzani. Sejak jaksa penuntut umum atau JPU menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap Teddy Minahasa, Nikita Mirzani memang selalu membawa nama mantan Kapolda Jawa Timur itu untuk menyerang Hotman Paris. Hotman dibayar puluhan miliaran buat belain Teddy Minahasa, tapi hasilnya nol, hahaha. Gimana mau konsen ngurusin si Minahasa? Si Hotman hampir tiap malam dugem gonta-ganti cewek, kata Nikita Mirzani. Perseteruan pengacara Hotman Paris dan Nikita Mirzani semakin memanas, diduga kuat berawal dari persaingan bisnis skincare. Kedua pemegang saham Hollywing tersebut malah berujung saling sindir di media sosial. Beberapa kali diserang, Hotman Paris bahkan memutuskan untuk memblokir akun Instagram Nikita Mirzani hingga membuat sang aktris jadi semakin meradang. Berikut kronologinya. Yang pertama, diduga kuat berawal dari review Dr. Ricarly. Perseteruan diduga kuat dipicu dari aksi Dr. Ricarly yang diduga kerap menyinggung bisnis klinik milik Dr. Oki Pratama yang diketahui mendapuk Nikita Mirzani sebagai brand ambassador atau BA dalam tayangan di kanal YouTube miliknya pada Februari lalu. Dr. Ricarly membahas soal skincare bening klinik beretiket biru yang dijual secara bebas. Padahal skincare dengan etiket biru adalah racikan dokter yang tidak boleh dijual secara bebas. Hal ini pun membuatnya menilai bahwa Benings Klinik telah melanggar aturan. Yang kedua, Nikita Mirzani meradang setelah Hotman Paris diumumkan sebagai pemegang saham Athena Group. Tak lama setelahnya, Dr. Ricarly pun
mengumumkan Hotman Paris sebagai pemegang saham dari bisnis skincare miliknya, Athena Group. Rupanya hal ini membuat Nikita Mirzani meradang hingga nekat menyerang sang pengacara lewat media sosial. Pemain film sang sekretaris tersebut memperingatkan Hotman Paris agar tidak perlu terjun ke dunia bisnis skincare dan ikut campur dalam masalah bisnis klinik dan Athena Group. Menurutnya, Hotman Paris pun selama ini tidak pernah menggunakan produk skincare. Teruntuk Hotman Paris, jadi lawyer aja yang benar, gak usah ikut-ikutan gimmick skincare. Pakai skincare juga enggak. Terus lihat-lihat kalau mau bikin gimmick, jangan sama dokter tukang tipu plus sinting. Paham ya Bang Hotman? Sampai sini, tulis Nikita Mirzani. Ketiga, Hotman Paris blokir akun Instagram Nikita Mirzani. Nikita Mirzani terus menyerang Hotman Paris melalui Instagram. Ia bahkan sempat menyebut Hotman Paris sebagai pengacara pembela perusak generasi bangsa. Setelah disindir habis-habisan oleh Nikita Mirzani, Hotman Paris langsung memblokir akun Instagram ibu tiga anak tersebut sambil mengunggah screenshot bukti blokiran dari Hotman Paris di IG story-nya pada Rabu, 29 Maret 2023. Nikita juga menyebut sang pengacara sebagai laki-laki lincah dan cupu. Keempat, Hotman Paris diduga sindir balik Nikita Mirzani. Sebelumnya, Hotman Paris sempat diduga menyindir balik Nikita Mirzani lewat video yang diunggah pada Selasa 28 Maret 2023. Dalam postingannya, Hotman Paris menyinggung soal kondisi jiwa yang tidak stabil. Menurutnya, ketidakstabilan jiwa itu terjadi lantaran suka nyinyir terhadap kehidupan orang lain. Selain itu, pengacara 63 tahun tersebut juga membandingkan sosok yang suka nyinyir ini dengan Nagita Slavina. Menurutnya, istri Raffi Ahmad tersebut bisa laris manis menjadi brand ambassador karena pemilik citra yang baik. Yang kelima, Dr. Richard Lee tak tinggal diam. Dr. Richard Lee merasa kalau kalimat dokter tukang tipu yang pernah disinggung Nikita Mirzani dalam dirinya. Karena hal itu, ia pun tak tinggal diam hingga langsung membalas dengan membongkar kembali soal kejanggalan produk skincare dari bisnis klinik. Dan yang keenam, selebgram Ismi ikut terseret. Belum selesai soal masalah ketiganya, kini nama selebgram sekaligus TikToker Ismi Hidayah pun ikut terseret. Hal ini lantaran Nikita Mirzani menaikkan konten video yang mengklaim produk skincare-nya mampu menyembuhkan wajah berjerawat Ismi. Padahal, sebelumnya diketahui kalau Ismi menjalani perawatan di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee. Tak ingin masalah menjadi semakin runyam, Ismi langsung mengklarifikasi ke Dr. Richard Lee dan menjelaskan kalau konten tersebut dibuat sebelum dirinya menjalani perawatan di klinik sang dokter kecantikan asal Palembang itu. Itu dia kronologi lengkap perseteruan Hotman Paris dan Nikita Mirzani. Kisruh menjadi semakin panas lantaran nama selebgram Ismi Hidayah juga ikut terseret. Bagaimana menurut pendapat Anda?